Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Di channel ini kita akan mempelajari berbagai macam tentang ekonomi, baik itu ekonomi makro, ekonomi mikro, maupun akuntansi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari akuntansi. Sebelumnya jangan lupa ya untuk subscribe, like, comment, and share video ini jika kalian suka. Baik, kita akan mempelajari akuntansi. Ada yang udah tahu apa itu akuntansi? Mungkin udah pernah dengar sebelumnya akuntansi itu apa, atau bahkan keluarga dekat kalian, bahkan orang sekitar lingkungan kalian itu berkecimpung dalam akuntansi. Ya. Oke, kalau belum pada tahu, silakan saksikan tayangan ini. Semoga melalui tayangan ini kita bisa belajar sama-sama ya. Kita bisa mengambil manfaat dari tayangan ini sehingga menambah wawasan kita, membuka cakrawala kita tentang apa itu akuntansi. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk. Yang pertama, pengertian dan proses akuntansi. Nah, tadi kan kita pengen belajar akuntansi nih. Tentu kita harus tahu dulu apa itu akuntansi. Apa sih akuntansi itu? Akuntansi itu bisa dijabarkan seperti ini. Bisa dibaca ya. Akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pencatatan, pengklasifikasian, peringkasan, dan pelaporan data keuangan suatu organisasi sehingga dimungkinkan pengambilan keputusan bagi pihak yang menggunakan. Misalnya begini, kalian mendirikan suatu perusahaan. Tentu suatu perusahaan itu mengalami yang namanya transaksi, baik itu mendapatkan suatu pemasukan seperti pendapatan, penjualan dan sebagainya. Terus juga mengeluarkan biaya-biaya seperti biaya gaji, biaya produksi, biaya bayar listrik dan lain-lain. Nah, itu semua akan dicatat dalam akuntansi. Jadi ilmu untuk mencatat, mengidentifikasi dan sebagainya ini itulah akuntansi ya. Jadi di sini kalian akan yang pertama mengidentifikasi apa saja transaksi yang telah terjadi pada perusahaan kalian. Nih, diidentifikasi apa saja, baik itu pengeluaran, terus pendapatannya, pemasukan, dan terus sudah diidentifikasi apa saja, dicatat tuh masing-masingnya. Setelah dicatat, digolongkan atau dikelompokkan nih, diklasifikasi. Transaksi A ini masuk ke mana? Oh, transaksi A masuk ke pengeluaran nih. Oke, masukin ke bagian biaya apa, misal biaya gaji. Terus transaksi apa, penjualan, berarti masuk ke pendapatan misalnya gitu. Tuh, jadi dikelompokkan. Setelah itu kita ringkas semuanya dalam suatu laporan yang nantinya ujungnya menjadi laporan keuangan. Untuk apa laporan keuangan ini? Nah, laporan keuangan ini sebagai pedoman pengambilan keputusan bagi pihak yang menggunakan. Siapa aja pihak yang menggunakan? Nah, siapa saja pihak yang menggunakan akuntansi? Nah, ini prosesnya tadi. Yang pertama ada kegiatan tadi. Misal kalian punya perusahaan, nih kegiatan awalnya apa? Misal bayar karyawan, terus kalian mendapatkan pendapatan atas jasa atau barang kalian yang kalian dagangkan. Tuh, terus dicatatlah akuntansinya itu. Setelah dicatat, keluarlah dalam bentuk informasi akuntansi. Apa itu? Laporan keuangan. Setelah jadi nih laporan keuangan tersebut, lalu menjadi akan digunakan sebagai pengambilan keputusan oleh pengguna laporan keuangan tadi. Nah, gitu. Jadi siklusnya mutar ya, dari satu pertama ini terus ke proses menjadi informasi, lalu diambil keputusan. Siapa aja? Nah, tadi di awal kan udah jelasin tuh.
akuntansi itu apa, terus siapa sih penggunanya. Kita lihat siapa sih pengguna akuntansi itu atau pemakai informasi akuntansi tersebut. Pertama ada dari pihak internal, ya kalau internal ini berarti dari dalam. Terus yang kedua ada pihak eksternal atau pihak luar. Siapa saja pihak yang dalam dan siapa saja yang pihak luar. Nah, kita lihat yang pihak dalam. Tuh, pihak yang berhubungan dengan perusahaan itu sendiri. Seperti pimpinan perusahaan. Misal kalian punya perusahaan, ya kalian pimpinannya, kalianlah internalnya. Terus kepala bagian keuangannya, kepala bagian apalagi produksi, misalnya kepala bagian manajemen. Nah, itu semua pihak-pihak internal dari perusahaan tersebut. Jadi pihak dalamnya. Paham ya? Oke. Terus untuk yang eksternal siapa saja? Yang pertama itu ada pemilik perusahaan atau investor. Ya. Jadi seorang investor itu akan menggunakan informasi akuntansi ini. Untuk apa? Untuk dia melihat apakah dia akan untung jika menginvestasikan modal dia ke perusahaan tersebut. Ya, jadi sebagai bahan pertimbangan dia. Yang kedua siapa lagi? Ada yang namanya kreditor atau pihak yang memberikan pinjaman. Jadi jika perusahaan kalian ingin meminjam uang, tentu pihak kreditor akan meminta laporan keuangan kalian untuk dilihat apakah nantinya kalian sanggup untuk membayar pinjaman tersebut. Jadi pihak kreditor tersebut menggunakan informasi akuntansi ini sebagai bahan acuan dia meminjamkan uangnya. Ya dong, jelas. Jika kalian punya uang nih mau minjemin teman kalian, kalian juga harus tahu teman kalian tuh bisa nggak nih balikin uang kalian. Tuh kurang lebih seperti itu. Terus ada yang namanya pelanggan. Siapa aja yang pelanggan itu? Jadi pelanggan yang dimaksud di situ adalah orang-orang atau badan usaha yang menjadi mitra perusahaan, misal rekan-rekan bisnisnya gitu, ataupun konsumennya yang menjadi mitra akan perusahaan tersebut. Selanjutnya ada badan pemerintahan. Jadi pemerintah ini sebagai instansi yang mengelola keuangan negara harus mengawasi kinerja dari perusahaan-perusahaan, terutama yang berhubungan dengan pajak dan tenaga kerja. Jadi pemerintah ini menggunakan informasi akuntansi ini sebagai acuan kinerja perusahaan-perusahaan, ya. Jadi dia juga melihat terutama yang berkaitan dengan pajak serta tenaga kerja. Selanjutnya, nah yang terakhir ini masyarakat. Tentu kita bisa balik lagi ke pelanggan tadi, bisa ke tenaga kerja seperti karyawannya ataupun masyarakat di lingkungan perusahaan tersebut. Ingin tahu perusahaan ini rugi atau untung, mengalami kenaikan penjualan atau mengalami penurunan penjualan. Ya, jadi kurang lebih pemakai informasi akuntansi itu seperti itu, ada pihak internal dan eksternal. Dan selanjutnya bisa dijabarkan seperti ini. Paham ya? Baik. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut. Apa yang selanjutnya? Nah, tadi kan sudah kita susun semuanya, dicatat, terus dikelompokkan. Kan ujungnya menjadi laporan keuangan, atau laporan keuangan inilah menjadi informasi akuntansi. Apa saja tujuannya? Yang pertama itu memberikan informasi mengenai harta, hutang, dan modal pada suatu periode waktu tertentu. Jadi laporan keuangan atau informasi akuntansi tadi bisa memberikan informasi mengenai harta perusahaan, hutang perusahaan, serta modal perusahaan. Ya. Terus ada yang kedua, memberikan informasi mengenai laba perusahaan. Tadi sudah saya bilang laporan keuangan ini bisa dilihat masyarakat, apakah perusahaan ini maju atau mengalami kemunduran, laba atau
malah mendapat kerugian gitu ya. Terus ada lagi memberikan informasi kepada pemakai untuk ini memprediksi kondisi perusahaan pada masa depan ya. Jadi si pemakai informasi seperti investor tadi dia bisa menggunakan laporan keuangan ini untuk memprediksi kondisi perusahaan yang akan diinvestasinya pada masa depan. Jadi dia nggak buang-buang duit, dia bisa menggunakan duitnya dengan baik. Terus tujuannya yang keempat, memberikan informasi mengenai perubahan harta dan hutang perusahaan. Ini perubahan harta, kayak misalnya perusahaan A langsung buka cabang lagi di lokasi yang lain, itu perubahan harta. Hartanya bertambah, misal awalnya gedungnya tingkat 1 terus tingkat 2, terus ngelebar ke kanan dan kiri. Terus juga memberikan informasi tentang hutang perusahaan. Ternyata perusahaan tersebut misalnya terlilit hutang, udah terancam bangkrut. Itu bisa dilihat dari laporan keuangannya. Baik, bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut. Nah, kali ini kita akan tahu kualitas yang baik informasi akuntansi itu seperti apa, atau kualitas laporan keuangan itu yang baik itu seperti apa. Suatu laporan keuangan atau informasi akuntansi itu dikatakan memiliki kualitas yang baik apabila yang pertama relevan. Relevan itu apa? Relevan itu bersangkut paut dan berguna secara langsung bagi pengguna informasi akuntansi. Jadi pembuat laporan akuntansi tersebut harus bisa menyusun laporan keuangannya itu saling bersangkut paut dan langsung berguna kepada si pemakainya, tidak bertele-tele. Oke, itu relevan. Terus jelas, dapat dipahami. Jadi baik bahasa maupun konten di dalam laporan keuangan tersebut, akun-akunnya dapat dipahami dengan jelas. Jadi tidak ada yang namanya kekeliruan ataupun kesalahpahaman. Yang ketiga, dapat dipercaya. Jadi laporan keuangan tersebut dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan isinya. Karena informasi akuntansi ini sebagai acuan pengambilan keputusan tentu harus dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipercaya. Nah, yang keempat, dapat dibandingkan seperti apa? Dapat dibandingkan seperti, jadi laporan keuangan perusahaan ini harus dapat dibandingkan antara misal perusahaan jasa nih, sama-sama menawarkan transportasi online. Nah, lihat dari laporan keuangan si perusahaan A sama perusahaan B itu dapat dibandingkan. Jadi yang sejenis itu dapat dibandingkan yang mana yang lebih sehat, mana yang tidak wajar laporan keuangannya. Begitu. Jadi yang memiliki kualitas tentu yang baik bisa dibandingkan dengan perusahaan yang lain. Terus mengandung nilai prediksi. Seperti tadi investor. Jadi laporan keuangan tersebut harus bisa mengandung nilai prediksi ke depannya, apakah akan meningkat penjualan atau pendapatannya ataupun malah mengalami kebangkrutan. Tuh. Terus yang keenam itu umpan balik atau feedback. Feedback di sini dapat berupa tadi pembenaran, terus nilai prediksi, penolakan ataupun pengambilan peluang dari keadaan yang telah dilalui. Ya, kan nanti dikoreksi. Terus ada pembenaran, ada penolakan maupun ada prediksi ke depannya. Begitu. Jadi laporan keuangan yang baik itu ada feedbacknya. Terus tepat waktu. Jelas laporan keuangan itu harus disusun tepat waktu agar pengambilan keputusannya tidak berlarut lama. Jadi kan semakin cepat nih laporan keuangan itu disusun, semakin cepat juga pengambilan keputusan itu akan diambil.
Yang ke-8 itu materiality atau cukup berarti. Apa materiality ini? Jadi materiality ini artinya memiliki patokan nilai. Jadi informasi akuntansi itu harus memiliki patokan nilai. Misalnya pendapatannya 10M. Nah, harus ada nilai materialnya itu 10M. Nah, 10M. Jika ada kesalahan pencatatan, misal seharusnya pendapatannya 10M malah dicatatnya 11M, maka harus ada yang namanya pengkoreksian. Jadi kan kalau udah kayak gitu, laporan keuangannya tidak lagi reliable, tidak lagi dapat dipercaya, tidak lagi dapat ditanggungjawabkan. Makanya harus diperbaiki dulu baru dapat dipercaya. Itu ya. Materiality, memiliki patokan nilai. Nah, yang terakhir, biaya lebih sedikit dari atau lebih kecil dari manfaat. Jadi biaya yang dikeluarkan dalam menyusun laporan keuangan ini harus lebih kecil dari manfaat yang diambil dari laporan keuangan. Ya dong, kalau biayanya lebih gede dari manfaat yang diambil, tentu akan sia-sia saja, buang-buang untuk apa nyusun laporan keuangan tapi biayanya malah lebih gede. Jelas ya, paham? Oke, kita bisa lanjut lagi ke selanjutnya. Sini kita akan mengenal prinsip dasar akuntansi. Apa saja yang termasuk prinsip dasar akuntansi? Oke, yang pertama itu ada prinsip biaya historis. Apa itu prinsip biaya historis? Biaya historis ini seringkali disebut harga perolehan. Jadi jika dikaitkan dengan pencatatan dalam akuntansi, prinsip biaya historis ini digunakan untuk mencatat harga perolehan dalam baik itu harta, utang, modal, dan biaya. Hal ini tentu mengandung arti bahwa pencatatan informasi akuntansi didasarkan pada biaya sesungguhnya. Jadi pencatatan tersebut harus sesuai biaya yang nominal sesungguhnya. Misal pendapatan 10M ya 10M yang dicatat. Ya, jangan dilebih-lebihkan. Itu prinsip dasar akuntansi berdasarkan biaya perolehan atau biaya historis yang telah terjadi gitu. Oke, selanjutnya ada prinsip objektif. Apa itu prinsip objektif? Prinsip ini mengacu pada keakuratan bukti-bukti transaksi yang mendukung laporan keuangan. Jadi harus memiliki dalam akuntansi ini kita harus memiliki bukti-bukti yang akurat terhadap laporan keuangan kita. Pendapatannya 10M, mana nih buktinya? Nih, ada notanya, ada kasbonnya. Nah, itu namanya prinsip objektif. Harus ada bukti-bukti yang akurat. Terus ada yang namanya prinsip pengakuan pendapatan. Apa itu prinsip pengakuan pendapatan? Prinsip pengakuan pendapatan yakni jumlah kas yang diterima dari penjualan dengan pihak lain. Jadi adanya pengakuan atas pendapatan, baik itu kalian perusahaan jasa maupun dagang. Terus ada prinsip mempertemukan. Kalau tadi yang ketiga tadi pengakuan pendapatan berarti udah diterima ya pendapatannya. Sedangkan di prinsip mempertemukan ini mencatat baik biaya yang akan berarti belum kan, akan dikeluarkan, dan pendapatan yang akan diterima. Jadi akan, belum. Jadi prinsip ini mempertemukan, harus mempertemukan dasar-dasar maupun menghitung besaran biaya dan pendapatan yang akan kita terima ataupun biaya yang akan kita keluarkan. Seperti bayar misal bulan depan bayar gaji karyawan. Nah, ini pakai prinsip mempertemukan yang ini. Selanjutnya ada prinsip pengungkapan penuh. Jadi dalam prinsip pengungkapan penuh ini laporan keuangan akuntansi itu harus menyajikan informasi yang lengkap agar tidak adanya kekeliruan bagi pengguna si laporan keuangan tersebut atau pengguna informasi akuntansi tersebut. Terakhir ada prinsip konsistensi.
Ini kan udah jelas nih, konsisten berarti tidak berubah-ubah, harus teguh pendirian dan konsisten. Gak hanya harus konsisten, tapi juga harus berkesinambungan dan mengikuti perubahan dari zaman ke zaman. Itu enggak ketinggalan zaman. Itu prinsip konsistensi. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari konsep akuntansi. Di akuntansi itu memiliki dua konsep. Yang pertama, konsep entitas usaha, dan yang kedua, konsep biaya. Apa itu kan konsep entitas usaha? Konsep entitas usaha ini, perusahaan dipandang sebagai entitas terpisah dari pemilik. Jadi, kalian punya perusahaan. Nah, harta, utang, dan modal perusahaan itu terpisah. Tidak sama dengan harta dan modal pribadi kalian. Misal punya mobil perusahaan, yaitu mobil milik perusahaan, bukan mobil kalian. Punya utang bank perusahaan, misal perusahaan kalian ngutang di bank, nah itu utang perusahaan, bukan utang pribadi kalian. Itu yang namanya konsep entitas usaha. Jadi ada pemisahan, jadi ada terpisah antara pemilik dan perusahaan tersebut. Terus yang kedua ada konsep biaya. Konsep biaya ini terpecah lagi menjadi dua. Yang pertama, konsep objektivitas. Jadi catatan dan laporan akuntansi harus didasarkan pada bukti objektif, ya, harus akurat juga. Jadi harus buktinya objektif, nyata, harus ada. Mana nih dikatakan hartanya memiliki 500 juta, mana nih ini wujudnya, ini ada gedung, ada ini, ada mobil, ada ini, dan segala. Itu konsep objektivitas. Terus ada konsep unit pengukuran. Jadi data yang dicatat dalam laporan keuangan tersebut harus dalam satuan mata uang, baik itu misal Indonesia rupiah, Amerika dolar, dan sebagainya ya. Jadi harus dicatat dalam satuan mata uang. Paham? Oke, kalau paham, semoga masih semangat ya untuk lanjut ke materi selanjutnya ini. Oke, di akuntansi itu kita memiliki di dalam akuntansi itu memiliki beberapa bidang-bidang terkait akuntansi. Apa saja? Yang pertama, akuntansi keuangan. Apa itu akuntansi keuangan? Nah, akuntansi keuangan ini akuntansi yang mengkhususkan dalam proses pencatatan transaksinya hingga penyajiannya dalam bentuk laporan keuangan. Akuntansi keuangan ini bermanfaat bagi pihak eksternal perusahaan, misalnya bank, pemerintah, pemegang saham atau investor, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya. Itu bidang akuntansi keuangan. Selanjutnya ada auditing. Di dalam bidang akuntansi ini mengenal yang namanya auditing. Apa itu auditing? Jadi auditing itu bidang akuntansi yang mengkhususkan pada pemeriksaan catatan-catatan akuntansi secara independen. Jadi kalian nih udah punya laporan keuangan perusahaan. Nah, laporan keuangan perusahaan kalian tuh agar bisa dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan, harus diaudit dulu atau harus diperiksa apakah sudah benar pencatatan laporan keuangannya atau mengalami penyimpangan pencatatan seperti korupsi dan segala hal. Nah, itu bidang auditing ini yang memiliki kemampuan dalam memeriksanya tersebut. Ya, seorang auditing disebut auditor. Baik, selanjutnya akuntansi biaya. Apa itu akuntansi biaya? Akuntansi biaya ini berhubungan dengan perencanaan, penetapan, dan pengendalian biaya produksi. Dan biasanya akuntansi biaya ini dipakai oleh perusahaan manufaktur. Ada yang tahu perusahaan manufaktur itu apa? Perusahaan manufaktur itu perusahaan yang mengubah bahan mentah menjadi barang jadi. Jadi akuntansi biaya ini biasa atau lazimnya digunakan oleh perusahaan manufaktur. Selanjutnya ada yang namanya akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen ini adalah bidang akuntansi yang mengkhususkan pada pengembangan dan penafsiran informasi akuntansi untuk membantu dalam
memanajemen dan menjalankan perusahaan. Jadi akuntansi manajemen ini berkaitan dengan berbagai macam masalah terkait memanajemen perusahaan, baik itu rencana, terus apalagi pengawasan dan segala itu akuntansi manajemen. Selanjutnya ada yang namanya akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan ini adalah bidang di mana mengkhususkan kegiatannya. Jadi aktivitasnya ini menyiapkan data yang diperlukan untuk memperhitungkan pajak. Jadi kalian punya perusahaan, terus harus wajib bayar pajak. Nah, akuntansi perpajakan ini menghitung data-data yang diperlukan sebagai komponen perhitungan pajak. Agar apa tujuannya? Agar pajak yang dibayarkan perusahaan sesuai dengan peraturan pemerintah, tidak ada penyelewengan dana atau penggelapan pajak. Ya, baik. Selanjutnya ada akuntansi anggaran atau budgeting. Akuntansi anggaran ini berhubungan dengan penyusunan rencana pengeluaran perusahaan dan membandingkannya dengan pengeluaran aktual. Dan akuntansi anggaran ini masih bagian dari akuntansi manajemen. Jadi penyusunan dan perencanaan ya. Selanjutnya ada akuntansi pendidik. Akuntansi pendidik ini seperti kalau di sekolah-sekolah SMA seperti guru ekonomi, atau di kampus seperti dosen ekonomi. Jadi mengajarkan kepada peserta didik tentang apa itu akuntansi, mempersiapkan seorang peserta didik menjadi akuntan. Ya, itu akuntansi pendidik. Selanjutnya akuntansi pemerintah. Jadi akuntansi pemerintah ini bidang akuntansi dalam lingkup pemerintah. Jadi mencatat, mengidentifikasi dan segala macam terkait administrasi keuangan negara. Itu akuntansi pemerintah. Oke. Dan yang terakhir ada sistem akuntansi. Jadi sistem akuntansi ini keseluruhan yang mengkhususkan dalam perencanaan, pelaksanaan, prosedur pengumpulan serta pelaporan data keuangan. Jadi sistem akuntansi ini mencakup semua yang terstruktur. Baik ya. Nah, akuntansi dalam hal ini atau dalam sistem akuntansi ini harus menciptakan suatu cara sedemikian rupa sehingga mempermudah pengendalian internal dan menciptakan arus laporan yang tepat untuk kepentingan manajemen. Kembali lagi kepada manajemennya ini. Jadi sistem akuntansi ini mencakup semua. Baik, bisa dimengerti. Baik, kita lanjut. Selanjutnya profesi akuntan. Nah, dalam profesi akuntan ditawarkan ada 4 macam profesi akuntan. Yang pertama, akuntan internal, terus yang kedua akuntan publik atau eksternal, yang ketiga akuntan pendidik, dan 4 akuntan pemerintah. Apa itu akuntan internal? Yakni seorang akuntan yang bekerja secara internal dalam suatu perusahaan. Jadi akuntan, misal kamu sebagai akuntan dipekerjakan oleh perusahaan A. Nah, itu kamu akuntan internal sih perusahaan A. Oke, terus ada yang namanya akuntan publik atau akuntan eksternal. Jadi akuntan ini dia independen, berdiri sendiri. Jadi kamu buka jasa akuntan. Jasa akuntan? Menawarkan jasa akuntansi kepada pihak lain dalam memeriksa dan menilai kewajaran laporan keuangan perusahaan. Jadi itu ya akuntan independen. Dia berdiri sendiri, tidak terikat atau tidak bekerja di dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya ada akuntan pendidik. Akuntan pendidik itu seperti apa? Tugasnya yakni mempersiapkan, membimbing dan melatih peserta didik menjadi akuntan profesional seperti dosen ekonomi, guru ekonomi, dan pun sebagainya. Selanjutnya ada yang namanya akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah itu akuntan seperti apa? Yakni akuntan yang bekerja untuk kepentingan pemerintah,
menyusun laporan keuangan terkait administrasi keuangan negara. Itu ya. Oke, jadi ini keempat profesi akuntan. Bisa dipahami? Baik. Selanjutnya ini yang terakhir ini. Seorang akuntan itu harus memiliki etika. Apa saja yang harus menjadi etika profesi seorang akuntan? Yang pertama, akuntan itu harus tanggung jawab terhadap profesi yang dia lakukan. Ya, tidak boleh lepas tangan, harus tanggung jawab, kerjain sampai selesai, dan mampu mempertanggungjawabkan apa yang telah dia dikerjakan. Oke, yang kedua, kepentingan publik. Seorang akuntan harus mementingkan kepentingan publik dibanding kepentingan kelompok atau individu. Itu ya. Terus ketiga, integritas. Seorang akuntan harus integritas, harus gigih dan terus meningkatkan kemampuannya. Oke, terus objektivitas. Seorang akuntan itu harus objektif, tidak memihak, ya, tidak memihak satu sisi A atau sisi B, tidak merugikan salah satu pihak, harus objektif. Yang kelima, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Harus memiliki kompetensi serta berhati-hati dalam mengerjakan tanggung jawabnya, harus profesional. Terus 6. Kerahasiaan. Seorang akuntan harus bisa menjaga kerahasiaan perusahaan yang sedang ditanganinya atau sedang disusun laporan keuangannya. Tidak boleh membocorkan rahasia perusahaan. Nanti rahasia ini bisa dimanfaatkan oleh kompetitor perusahaan tersebut. Jangan sampai hal itu terjadi. Selanjutnya ada perilaku profesional. Seorang akuntan harus dituntut profesional dalam mengerjakan tugasnya. Ya, tidak boleh seenaknya sendiri, harus profesional. Selanjutnya, yang terakhir nih, harus sesuai standar teknis. Jadi seorang akuntan itu dalam menyusun laporan keuangan harus sesuai dengan kaidah-kaidah maupun undang-undang yang telah ada. Tidak boleh melenceng dari standar yang telah ditetapkan. Jadi itu ke-8 etika mutlak yang harus dimiliki seorang akuntan. Saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga ilmu yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Thank you for watching. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.